Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mind map saya yang berjudul Bias Gender dari Amerika Kolonial hingga kelas masa kini. Yang dimaksud bias gender di sini adalah pandangan atau perlakuan tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin, yang mana pada era dahulu di Amerika khususnya gender itu masih terjadi bias di sekolah-sekolah sehingga akan mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Yang pertama, gambaran umum bias gender di sekolah. Jadi ada dua faktor. Pertama, pengaruh seksisme dalam pendidikan. Yang kedua, sejarah perjuangan perempuan untuk pendidikan. Seksisme seperti apa bentuknya? Seksisme ini bentuknya adalah mempengaruhi anak-anak di berbagai latar belakang, baik di komunitas kaya maupun miskin. Kemudian keterbatasan budaya sehingga bisa disebut dengan kebutaan gender. Dan bias gender ini bisa merugikan laki-laki maupun perempuan, dan karena keduanya akan berkembang ketika batasan gender ini bisa dihapuskan. Sejarahnya bagaimana perempuan bisa setara dengan laki-laki? Nah, ini perjuangannya adalah pertama kali perempuan ini hanya terbatas pendidikannya. Kemudian era 1970 sampai 1980-an ini pendidikan perempuan sudah mulai ada di perguruan tinggi yang sebelumnya hanya untuk laki-laki. Dan yang ketiga, perjuangan hak sipil perempuan dalam pendidikan berlangsung lama, seringkali tidak terlihat oleh banyak orang. Itu tentang gambaran bias ketika di Amerika kolonial. Selanjutnya, perkembangan pendidikan perempuan. Ada dua, pendidikan perempuan pada masa kolonial dan peran seminari atau lembaga dari Katolik itu dalam profesi pengajaran. Jadi pendidikan perempuan pada masa kolonial ini mengalami dam school atau mendidik anak laki-laki dan perempuan muda. Nah, tetap fokus pada keterampilan domestik untuk perempuan saja. Kemudian dengan lahirnya demokrasi baru, kesempatan ini didikan mulai meningkat meskipun masih terbatas. Seminari perempuan didikan untuk memberikan pendidikan yang lebih baik, tapi tetap terjebak dalam paradigma tradisional. Yang kedua, seminari dalam profesi pengajaran. Ini seminari menjadi sumber gagasan baru. Kemudian guru perempuan seringkali dibayar lebih rendah walaupun pekerjaannya sudah maksimal. Selanjutnya pendidikan tinggi bagi perempuan mulai berkembang pada saat itu, tapi mereka juga masih mendapati tantangan-tantangan yang ada di akademiknya. Selanjutnya, tantangan dan kemajuan dalam kesetaraan gender. Nah, kemudian pada kala itu pemerintah mencoba untuk membuat sebuah undang-undang yang dinamakan Titel 9. Bagaimana sih dampak dari Titel 9 ini sebagai respon yang kemudian diluncurkan pemerintah Amerika ini supaya bisa menanggulangi bias gender tersebut. Satu, disahkan pada 1972. Bagaimana? Melarang diskriminasi terhadap gender dan pendidikan. Selanjutnya, walaupun ini dikenal sebagai olahraga, tetapi cakup berbagai aspek pendidikan. Penegakan Titel 9 ini juga mengalami tantangan, termasuk perubahan aturan yang memungkinkan memisahkan gender di sekolah. Selanjutnya, biaya dari seksisme dalam pendidikan. Gimana anak laki-laki menghadapi tantangan seperti prestasi akademik yang rendah dan masalah disiplin dibandingkan perempuan. Kemudian anak perempuan cenderung lebih sukses dalam pendidikan, tapi juga mengalami tekanan sosial yang merugikan pada diri mereka sendiri. Data menunjukkan bahwasannya meskipun ada kemajuan kesejahteraan, tapi masih meresap dalam pendidikan. Baik, selanjutnya setelah
terbitkannya Titel 9, kemudian mencoba untuk menerapkan dalam dunia pendidikan, yaitu menciptakan lingkungan yang inklusif. Jadi satu, dukungan untuk siswa LGBT karena di sana itu banyak LGBT dilegalkan. Terus strategi untuk kelas yang adil gender. Bagaimana bentuknya dukungan untuk LGBT? Bentuknya adalah mengabaikan keberagaman gender. Yang kedua, mengubah praktek lebih inklusif seperti menyediakan ruang netral untuk gender. Kemudian menciptakan lingkungan yang aman dan adil. Terus strateginya bagaimana untuk menciptakan sebuah kelas yang adil gender, yaitu guru membentuk kelompok yang mencerminkan keberagaman antara perempuan dan laki-laki. Kemudian melanjutkan dalam tingkat profesional dan memahami isu-isu terkini, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung dari semua siswa golongan tanpa memandang jenis kelamin. Terus interaksi guru dan siswa stabilitas gender itu bagaimana? Nah, ini masih muncul lagi tantangannya, yaitu ketidaksetaraan dalam interaksi kelas. Nah, laki-laki lebih mendominasi daripada perempuan. Kemudian interaksi kelas dapat mengaruhi kepercayaan diri dan partisipasi siswa, dan juga terkait manajemen kelas ini akan mempengaruhi dalam pendidikannya. Krisis anak laki-laki, nah ini juga krisis ya, sebagai masalah prestasi akademik yang cenderung lebih rendah. Kemudian menunjukkan laki-laki dari kelompok minoritas berpenghasilan rendah lebih berisiko mengalami kegagalan daripada yang tinggi. Fokus harusnya pada ketidakadilan sistematik. Selanjutnya, pengaruh bias gender dalam kurikulum. Jadi berpengaruh ya, bias gender, tidak adilan perlakuan gender itu dalam kurikulum. Bagaimana pengaruhnya? Ini minimnya presentasi perempuan. Jadi buku seringkali menampilkan laki-laki sebagai pemimpin, kontribusi perempuan diabaikan. Selanjutnya, sastra anak cerita fokus pada laki-laki daripada perempuan. Kemudian peran pekerjaan memperkuat pandangan tradisional tentang gender. Dampak bias gender dalam kurikulum. Kurangnya representasi perempuan dapat membuat anak perempuan merasa bidangnya itu bukan untuk mereka. Terus gambaran laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan, dan buku-buku teks itu memperpanjang ketimpangan gender dalam berbagai bidang. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan.